Tidak pernah ada yang seperti ini. Dan saya tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Mohon maaf Pak. Mohon bergeser Pak. Mohon bergeser. Mohon bergeser. Tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Saya menyaksikan betul. Saya menjadi saksi mata dalam upaya pencarian keadilan di Republik ini. Bu Titin, kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda, dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui ketika waktu itu semuanya segalanya berlangsung tertutup. Iya. Anda pernah bayangkan sampai pada detik ini, sampai pada momen ini, memori PK sudah dilakukan, tapi apa yang harus dilakukan hari ini adalah keyakinan bahwa Saka tidak melakukan apa yang dituduhkan melalui sumpah pocong. Pernah dibayangkan sampai pada sumpah pocong akhirnya? Enggak, saya nggak pernah nyangka. Saya pikir anak ini akan terus menyandang sebutan mantan narapidana. Saya nggak punya keyakinan sebelumnya. Saya mikir yang 7 orang itu bagaimana. Dia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya punya keyakinan itu. Sekarang ada anak yang sampai melakukan sumpah pocong. Saya yakin yang 7 orang kalau diberi kesempatan akan yakin sama melakukan hal yang sama. Mereka siap melakukan itu? Saya yakin akan siap melakukannya karena saya yakin bukan mereka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saya yakin ini insidennya adalah kecelakaan. Dari 2016 saya meyakini itu, walaupun saya diketawain, tapi saya yakin. Terima kasih Bu Titin. Saya ada di sini bersama dengan Farhat Abbas. Apa yang ingin disampaikan Bung Farhat setelah ini semua? Ketidakhadiran Rudiana dapat kita simpulkan bahwa dia takut konsekuensi daripada dampak daripada sumpah pocong. Karena ini adalah tantangan Rudiana, jadi dia nggak hadir berarti Rudiana main-main. Dan ini menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan Saka Tatal bukan perjanjian antara Saka dengan Rudiana, tapi dengan Tuhan. Dan untuk masyarakat Cirebon, untuk hukum, untuk keadilan, untuk Mahkamah Agung Indonesia. Bisa diajak Saka ke sini, Bung Saka. Anda tadi memulainya sebelum dimulainya sumpah pocong. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada Saka sekarang? Saya sampaikan kepada Saka bahwa Saka, kamu sudah siap mental. Apa yang kamu lakukan satu hari ini ikatannya dengan Allah. Kamu berbohong, kamu kena azab dan laknat. Tapi kalau kamu benar, maka akan dibuka pintu rezeki, umur panjang dan sehat. Nah, disinilah kamu yang harus yakin bahwa kamu telah menjalani hukuman itu dan kamu siap. Kamu menjawab tantangan Rudiana nggak hadir hari ini. Apa perasaan kamu setelah sumpah pocong dari Saksi Indonesia? Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya lihat ada kakak ada di belakangnya, kakaknya Ya. Ada Bang Jaka sini. Jaga. Ayo, dipeluk adiknya. Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Apa yang mau disampaikan kepada adiknya? Ya tetap semangat, udah nggak bisa berkata-kata lagi, apalagi antusias masyarakat. Terima kasih banyak, supportnya luar biasa. Saya sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Untuk adiknya sih kan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ini support yang luar biasa dan yang belum pernah kami dapatkan dulu. Makanya terima kasih. Apa yang mau disampaikan kepada kakakmu yang hari ini dan terus melakukan dukungan kepadamu Saka? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka juga berterima kasih kepada keluarga Saka juga telah merestui bahwa Saka akan sumpah pocong. Keluarga Saka juga udah merestui bahwa nanti hari besok Jumat akan ada sumpah pocong Saka dan Rudiana. Kakak apa kak? Yang mau disampaikan kakak begitu risau. Ini perjuangan Saka, omongan Saka benar-benar dilakukan sesuai dengan omongannya. Dia buktikan terus perjuangannya. Jadi saya benar-benar ngerasa luar biasa adik saya.
Bung Harad, saya kok merasa terharu sini, Bung Harad. Iya. Kok saya melihat ini potret yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah republik ini. Betapa kemudian proses hukum dilakukan, tapi bagi orang kecil, apapun harus dilakukan untuk buktikan kepada publik bahwa ia tidak seperti yang dituduhkan, Bung Harad. Anda menangis di ruang persidangan, tapi lepas dari itu banyak orang yang menangis juga di luar sana mengikuti proses ini. Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani, Saka telah melakukan itu. Terima kasih, keluarga kalian orang baik semua, pasti ada kebaikan. Masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini ada petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Ya, saya tambahkan ya, mungkin dianggap oleh masyarakat, Dengan siapa? saya Herudin, pengacara Saka Tatal, dianggap oleh masyarakat bahwa sumpah pocong hanya sekedar budaya saja dan tidak bernilai secara hukum. Di sini sangat menarik. Perlu diingat dalam konteks Islam ada namanya sumpah mubahala. Di pengadilan juga ada sumpah. Akan tetapi dalam konteks hukum, sumpah ini masuk dalam kategori living law, hukum yang hidup di masyarakat. Jadi ketika ada yang menjelaskan bahwa ini bukan konteks hukum, bukan hukum positif, saya anggap itu keliru. Apa yang kami lakukan, tapi ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan, para pejuang keadilan dimanapun berada. Dan sekali lagi, barangkali di balik ini semua ada pesan moral yang bisa dipetik, pesan moral yang ingin diambil dari ini semua, bahwa pada harapannya hendaklah proses penegakan hukum dilakukan secara akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak menimbulkan keraguan publik, kepercayaan publik yang hari-hari ini terus memantau prosesnya dan lain sebagainya. Publik punya mata, punya telinga dan lain sebagainya, tapi lepas dari itu kita tentu sudah hargai independensi hakim untuk mengambil setiap keputusan tanpa adanya intervensi dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu semua, kita juga menghargai apa yang dilakukan hari ini.